Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat Bu Endah. Kenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami dengan mata kuliah desain interaksi. Sebenarnya pengenalkan saya Muhammad Fardi dan saya Kaputra dengan NIM akhir 111. Saya Nanda Akil Fatur Rahman dengan NIM akhir 036. Saya Muhammad Herjuna Taraka dengan NIM akhir 042. Dan saya Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071. Dan saya Muhammad Jidan Samal Farisi dengan NIM akhir 091. Oke, jadi masuk ke latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi layanan publik, termasuk dengan layanan kesehatan melalui website eHealth Surabaya. Nah, website ini tuh digunakan untuk pendaftaran pasien secara online, namun masih ditemukan berbagai kendala seperti ya, tampilannya yang padat, navigasi yang kurang jelas, serta minimnya panduan pengguna. Nah, dari permasalahan tersebut itu menimbulkan menurunkan kenyamanan dan efektivitas pengguna sistem, sehingga diperlukan evaluasi dan perancangan ulang antar muka. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri, proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat usability website eHealth Surabaya dan juga mengidentifikasi permasalahan desain interaksi serta merancang ulang antarmuka agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat sendiri. Nah, manfaat dari proyek ini diharapkan mampu meningkatkan pengalaman pengguna, mempercepat proses pendaftaran layanan kesehatan, serta mendukung efektivitas layanan digital pemerintah. Oke, selanjutnya, apa itu eHealth Surabaya? Website eHealth Surabaya merupakan platform resmi pemerintah Kota Surabaya yang menyediakan layanan pendaftaran pasien secara online ke puskesmas dan rumah sakit. Melalui website ini, pengguna dapat mendaftar antrean, mencetak ulang tiket, membatalkan pendaftaran, serta mengecek rujukan layanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka. Tampilan awal ada seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, dalam evaluasi kali ini, kami menggunakan evaluasi sistem usability scale, yaitu metode berbasis kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian 1 hingga 5. Dapat dilihat di sebelah kiri. Jadi nomor 1 adalah strongly disagree atau sangat tidak setuju, kedua ada disagree, ketiga netral, dan keempat agree, dan yang 5 strongly agree, yaitu sangat setuju. Metode ini digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem baik pada website existing maupun pada hasil redesign. Nah, selanjutnya di sini ada analisis dari website yang sebelumnya, yang berdasarkan analisis terhadap website ini, tampilan antarmuka masih dinilai padat dengan hierarki visual yang kurang jelas. Lalu navigasinya antar layanan juga belum sepenuhnya intuitif, dan proses pengisian formulir pendaftaran terasa panjang serta minim indikator progres, sehingga berpotensi membingungkan pengguna, khususnya pengguna awam. Nah, hasil evaluasinya di sini kita pakai metode SUS menunjukkan skor pengguna yang bervariasi dengan sebagian besar berada di bawah nilai rata-rata 68. Di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 10 yang nilainya itu 60 ke bawah atau di bawah rata-rata. Sedangkan hanya 3 yang nilainya di atas rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa website eHealth Surabaya masih dianggap rumit dan membingungkan oleh sebagian pengguna, terutama pada tahap awal pengguna. Oleh karena itu, diperlukan perancangan ulang antarmuka untuk meningkatkan kemudahan pengguna dan kenyamanan pengguna. Oke, berikut ini adalah tampilan hasil redesign kelompok kami. Bisa dilihat ada 5 halaman, mulai dari landing page, kemudian halaman untuk memilih layanan, kemudian halaman untuk mengisi form pendaftaran, kemudian peta layanan dari fasilitas kesehatan terdekat, kemudian ada
informasi mengenai Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan kontak. Kurang lebih ada 6 halaman. Hasil redesain menampilkan antar muka yang lebih bersih, modern, dan terstruktur. Layanan utama disajikan dalam bentuk kartu dengan ikon konsisten, serta alur pendaftaran dirancang secara bertahap dan terpadu dalam satu halaman. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sistem. Hasil evaluasi dari redesign dari 10 user dilihat menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan skor pengguna berada pada rentang 77,5 hingga 95,0. Seluruh responden memberikan nilai di atas rata-rata SUS atau 68 yang menandakan bahwa website hasil redesign dinilai mudah digunakan dan memiliki usability yang sangat baik. Hasil ini membuktikan bahwa perbaikan desain antarmuka dan alur interaksi berhasil meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pengguna dalam menggunakan website eHealth Surabaya. Nah, kemudian kami bandingkan untuk rata-rata WSUS sebelum redesign dan setelah redesign. Terlihat bahwa sebelum redesign rata-rata WSUS-nya adalah 59,5, di mana masuk ke kategori marginal. Kemudian setelah redesign kita masuk ke rata-ratanya 85 dan masuk kategori excellent. Di sini menunjukkan bahwa hasil redesign yang telah kami lakukan berhasil mendapat nilai tinggi dari para user. Peningkatan sebesar 25,5 poin ini menunjukkan bahwa redesign yang dilakukan berhasil secara signifikan meningkatkan kemudahan penggunaan serta pengalaman pengguna terhadap sistem. Next. Jadi kesimpulan dan saran yang bisa kami ambil dari proyek kali ini adalah berdasarkan hasil evaluasi usability menggunakan metode SUS, website eHealth Surabaya hasil desain memperoleh rata-rata 5 yang termasuk dalam kategori excellent. Hasil ini menunjukkan bahwa website dinilai mudah digunakan, jelas dan nyaman oleh pengguna, serta perbaikan pada navigasi, kejelasan informasi, dan konsistensi desain antarmuka berhasil meningkatkan pengalaman user secara signifikan dibandingkan versi sebelumnya. Tapi meskipun hasil evaluasi menunjukkan usability yang sangat baik, pengembangan lanjutan tetap diperlukan. Disarankan agar evaluasi usability dilakukan secara berkala dengan responden yang lebih beragam lagi, serta dilakukan dalam pengujian pada berbagai perangkat dan kondisi jaringan. Selain itu, penerapan mekanisme umpan balik pengguna juga penting untuk mendukung penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Kurang lebih sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada prototipenya dari Figma kami sendiri. Yang pertama ini adalah halaman beranda. Di sini user itu kira-kira bisa mengetahui kayak vaksin atau program berita yang masih berjalan. Terus dilanjut dengan ini layanan cepatnya atau layanan yang paling sering digunakan oleh user. Di sini ada daftar antrian rumah sakit, puskesmas, terus rujukan rumah sakit sama print daftar antrian. Nah, selanjutnya di bagian bawah sendiri ini ada edukasi kesehatan, kayak artikel pendukung kesehatan gitu, makan sehat, vaksin dan olahraga dan lain-lain. Selanjutnya pindah ke halaman layanan. Nah, di sini kurang lebih sama kayak halaman beranda, cuma di sini ada layanan lengkapnya. Tambahannya itu ada pendaftaran Jatim atau calon pengantin, terus juga ada peta lokasi vaskes. Di bagian peta lokasi vaskes ini nampilin kayak setiap vaskes di Surabaya di mana aja. Nah, selanjutnya di sini ada infonya ini mengenai sekilas mengenai Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Mana sih Dinas Kota Surabaya itu, terus layanannya apa aja, dan lain-lain. Kantornya di mana. Nah, ini kontak ini ada untuk keluhan atau masalah, jadi bisa kontak ke sini. Di sini ada nama, email, nomor telepon, dan keluhannya standar. Nah, sini contoh misal kalau user mau eh, pesan layanan, misal di Puskesmas. Nah, ini jadi di sini user bisa pilih jenis fasilitasnya, terus polinya apa, misal poli gigi umum dan lain-lain. Terus pilih tanggalnya. Terus di sini ada data pasien, masukin nick-nya dan juga jenis penjaminnya ini aja. Ada umum sama BPJS Kesehatan. Buat layanan selanjutnya, kira-kira ini peta lokasi vaskes ini
Ini nampilin kayak fasilitas kesehatan. Jadi di sini bisa filter berdasarkan rumah sakit, klinik, puskesmas atau apotek juga bisa difilter melalui jarak terdekat, rating tertinggi, nama. Nah ini kayak peta interaktif sekilas saja mengenai fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya, terus ini detail fasilitas yang udah dicari tadi, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi prototipe dari kelompok kami.